teman-teman semua, selamat datang di Metodis Podcast bersama saya Ferry. Di episode ini kita akan berbicara tentang Fakultas Pertanian di Universitas Metodis Indonesia. Dan untuk lebih dekatnya, kita akan berbincang secara langsung dengan Bapak Insinyur Jones Simatupang MSI yang merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Metodis Indonesia. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya nih Pak? Baik, Baik ya, oke. Nah, sebelumnya nih Pak, boleh dijelaskan secara singkat nih mengenai Fakultas Pertanian sendiri, seperti mulai berdirinya sejak kapan dan prestasi yang sudah diraih hingga saat ini. Fakultas Pertanian di UMI ini adalah fakultas yang ketiga tertua ya, dengan setelah Fakultas Sastra dan Kedokteran. Itu berdiri sejak tahun 1978 dengan dinamika perkembangannya saat ini mengelola dua prodi ya, tidak berubah, dan mempunyai alumni yang sudah cukup banyak, sekitar 2.500 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sudah hampir seluruh Indonesia ada alumni dari Fakultas Pertanian. Gitu. Program studinya apa aja nih Pak yang ada di Fakultas Pertanian sendiri? Nah, program studinya seperti ketentuan pemerintah, di mana ada penggabungan beberapa program studi, maka Fakultas Pertanian di UMI ini mengelola dua program studi. Satu agroteknologi, yaitu gabungan dari beberapa program studi yang dulu, agronomi, ilmu tanah, pemuliaan, proteksi tanaman, dan juga yang satu lagi agribisnis, yang menggabungkan agribisnis, sosial ekonomi pertanian, penyuluhan, komunikasi pertanian. Jadi menurut ketentuan sekarang Fakultas Pertanian itu mengelola dua program studi. Oke, keduanya itu jenjangnya S1 ya Pak? S1. Oke. Dan untuk perkuliahan sekarang ya Pak, yang sedang berjalan sekarang, itu masih luring, daring, atau bahkan hybrid? Oh, jadi kalau perkuliahan kita, ternyata kita bagi ya, kalau perkuliahan untuk mengajar yang selama di depan kelas, sampai saat ini masih menggunakan media ya, secara daring. Tetapi untuk kegiatan pembimbingan, seminar-seminar itu sudah jumpa di kelas, sudah tatap muka langsung. Gitu. Jadi ada waktunya untuk luring dan dia datang langsung ke kampusnya. Artinya untuk kegiatan tertentu, praktek tertentu, misalnya bimbingan, itu selama COVID pun kita buat peraturan terbatas untuk bagaimana menjumpai dosen bagi mahasiswa untuk membimbing skripsi. Kita nggak pernah membimbing skripsi full secara daring. Kita merasa bahwa keterbatasan daring ini kan ada. Saya rasa lebih baik kalau mereka jumpa, walaupun jumlahnya pertemuannya dibatasi dibanding yang selama ini normal. Berarti harus mengikuti prokes juga ya? Prokes tetap. Ya, tetap. Ya. Dan untuk akreditasi sendiri nih Pak, gimana Pak Fakultas Pertanian sendiri dari kedua program studi tersebut? Oh, akreditasi kita itu sudah yang ketiga ya, artinya sudah 3 kali 5 tahun kita akreditasi B. Dan saat ini bagaimana kita meningkatkannya untuk baik sekali. Karena sekarang kan ada perubahan di akreditasi itu, kalau dulu A, B, C, D, kalau sekarang itu ada unggul, baik sekali. Target kita mungkin di bulan-bulan ini, dan sudah kita kirimkan satu, bahwa kita mungkin akan memperoleh baik sekali. Target kita baik sekali untuk target diberikan rektor itu, kita ingin mencari baik sekali untuk kedua prodi. Jadi naik ya Pak untuk naik dari B ke baik sekali. Oke, baik sekali. Dan untuk fasilitas sendiri nih Pak yang ada di Fakultas Pertanian, fasilitas atau sarana dan prasarana apa yang ditawarkan oleh Fakultas Pertanian sendiri? Oh, kalau mengenai sarana prasarana, saya rasa untuk hubungan perguruan tinggi swasta kita termasuk yang bukan cukup lengkap ya. Artinya dari sisi ruang perkuliahan, ya, ruang seminar, ruang laboratorium, ya kan, kebun percobaan, lapangan olahraga, kita cukup lengkap karena kita fakultas kita pertanian itu mempunyai kampus tersendiri di Pasar 2 di Padang Bulan. Pasar 2 kalau dari Tanjung Sari, Pasar 1 kalau dari Padang Bulan, itu kita milik kampus sendiri, dan artinya luas lahannya juga memungkinkan untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mahasiswa. Tapi karena kuliah daring ini mungkin ada beberapa kegiatan olahraga sangat dibatasi, dan juga tadi karena pertemuan itu cukup dibatasi. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai nampak lagi aktivitas itu di kampus kita, walaupun sesuai dengan aturan di kampus kita bahwa perkuliahan dan praktek itu masih secara daring, menunggu nanti semester baru yang akan datang, tahun baru yang akan datang, begitu. Okay. Jadi cukup layak lah ya Pak untuk fasilitas yang ditawarkan oleh pertanian sendiri. Dan kontribusinya Pak, kontribusi fasilitas fakultas sendiri yang sudah diberikan gitu ya? Iya. Kalau soal kontribusi, artinya peran serta atau wujud dari kampus kita untuk masyarakat sekitarnya, kira-kira gitu ya. Artinya kita udah lama dikenal bahwa Fakultas Pertanian ini, Bapak saya ulangi ya, kalau dari segi jumlah mahasiswa atau organisasi, kita nomor 2 terbesar di Sumatera Utara.
kalau untuk swasta ya. Jadi artinya bahwa itu sudah cukup banyak apa yang kita berikan ke masyarakat berupa kerjasama misalnya ada bentuk penyuluhan atau pendampingan bagi petani. Itu udah rutin kita lakukan. Contoh akhir-akhir ini itu di Medan sendiri atau sampai ke hampir Sumatera Utara. Tapi akhir-akhir ini kami memfokuskan Pak Ferry ya, kita ingin membuat suatu merek dari produk yang kalau orang membicarakan itu perguruan tinggi pertanian metodis lah, itu apa disebut ekoenzim. Nah, jadi pimpinan kita sangat konsen dengan ini. Kita difasilitasi, tapi untuk mengerjakannya kerjasama dengan mahasiswa. Nah, minggu depan kita mungkin akan berangkat ke Belige, Tambunan, dan juga ke Stamiang di Samosir. Yang sudah kita lakukan itu beberapa tempat yang dekat-dekat karena keterbatasan itu tadi, karena masalah pemberlakuan prokes tadi, Pak Ferry. Iya. Tapi ketika nanti dibuka, mungkin sudah mengantri sekarang orang yang meminta bantuan kita untuk mendampingi mereka dalam pembuatan pupuk organik cair. Yang di Medan ini, usus sendiri pun belum memahami, kita yang memegang itu sekarang di Medan. Gitu Pak Ferry. Nah, mengenai program pemerintah nih Pak, MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih. Nah, apakah Fakultas Pertanian sendiri mengambil bagian dalam program tersebut? Terima kasih Pak Ferry. Jadi gini sebenarnya, kalau Kampus Merdeka Belajar sebelumnya pun, sebelum ada istilah itu, justru Fakultas Pertanian yang sudah lama melakukannya. Masalahnya selama ini belum artinya belum di kegiatan itu belum dibuat secara filingnya, syarat-syaratnya, penilaiannya. Tapi kalau pelaksanaan, kita udah puluhan tahun yang lalu membuat kegiatan yang mirip dengan MBKM sekarang. Kegiatan apa itu Pak? Jadi kalau kita dari 8 indikator kinerja utama Pak, ada 8 jenis pekerjaan itu kan. Ada ini, ada magang, ada segala macam. Kami di pertanian itu, kami udah fokus ke magang, di mana mahasiswa itu tinggal bersama-sama dengan petani misalnya, atau pengusaha tani atau perusahaan. Mereka tinggal beberapa waktu di sana untuk belajar dan juga untuk kegiatan lain, tergantung nanti mata kuliahnya. Baru itu dipantau dari kampus, dan juga sudah kami sedang susun sekarang bagaimana indikator mengukur ini, bagaimana pelaksanaannya sesuai peraturan pemerintah itu Pak Beri. Jadi artinya kalau kami di pertanian sudah sangat siap dengan MBKM itu. Tapi untuk yang lain mungkin saya jelaskan, kalau kami teliti dari 8 indikator kinerja utama itu, untuk misalnya yang mengajar, kampus mengajar, sepertinya kurang pas untuk kami. Tapi kalau pemagangan, karena kurang pas gini, artinya mereka mengajar sementara biologi misalnya gitu, atau kimia segala macamnya. Tapi ketika konversi ke mata kuliah, kita susah nanti membuat mata kuliah apa yang pas dikonversi dengan kegiatan itu. Tapi kalau magang jelas bisa terukur dengan baik, gitu tadi. Oke. Dan ini Pak, tentang praktikum sendiri, bagaimana sih di Fakultas Pertanian? Nah itu Pak Ferry yang saya katakan, karena kita yang daring selama ini terbatas lah, tapi saya katakan memang untuk hal yang tidak jumpa dalam masa COVID pun kami tetap melaksanakan itu Pak. Artinya tetap melaksanakan praktek itu yang nggak bisa lakukan jarak jauh. Contoh perlakuan misalnya yang perlakuan lah, misalnya ada sekian hari menimbangan segala macamnya, kampus kita buka karena kami juga mempelajari ketentuan bahwa ada 3 hal yang sebenarnya praktek itu boleh langsung ketika masa daring, kedokteran, teknik dan pertanian Pak. Nah, tapi sangat terbatas, apalagi untuk mahasiswa yang praktek menjelang akhir studi Pak Ferry. Jadi tetap, jadi jalan. Jadi setelah ada kebijakan dari universitas, di semester akan datang kita, dari sekarang lagi kami kembalilah melihat, 2 tahun nggak dipakai kan Pak Ferry. Jadi dilihat dulu supaya nanti ketika tahun ajaran akan datang kita siap untuk menerima mahasiswa kita yang sudah langsung di lapangan. Dan seperti saya katakan tadi di awal, fasilitas kita sangat cukup lengkap untuk mendukung pembelajaran Pak Ferry. Dan kalau mengingat perkembangan teknologi sekarang nih Pak, ya kan, sekarang ini kita berbicara tentang pertanian nih. Menurut Bapak, teknologi apa yang dapat digunakan di provinsi kita ini, provinsi Sumatera Utara ini? Artinya gini ya, dimana sekarang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat secara luas ya, bagaimana kecanggihan alat-alat, ya harvester, penanam bibit kan gitu kan kira-kira. Nah gini Pak, sebenarnya nggak ada yang salah di situ penggunaan alat canggih. Artinya itu kan dalam efisiensi tuh, ya, mengurangi biaya kan gitu. Tapi kebetulan saya di agribisnis, kita tak boleh lupa, kita jangan terlalu menekankan kecanggihan alat, melupakan satu hal Pak, bagaimana jumlah tenaga kerja nanti yang tidak terserap akibat penggunaan alat. Jadi kalau kami di pertanian, di kita di metode sini, tetap kami tonjolkan Pak, pertanian berkelanjutan. Artinya harus ada keseimbangan antara memang yang bekerja, sumber pendapatan. Artinya gini, jangan misalnya panen tahun ini bagus,
Tapi dua panen lagi mati kan masalah itu, longsor segala macam. Jadi itulah istilahnya sekarang agriculture sustainable agriculture, artinya tetap kita sekarang menonjolkan apa yang disebut dengan berkelanjut atau lestari. Nah, bukan kita anti dengan teknologi, tapi harus seimbang dengan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, Pak Ferry. Jangan nanti ketika menggunakan mesin semua, mereka mau kerja apa gitu, kira-kira itu aspek sosial ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Artinya kita siap dengan menerapkan mengaplikasi hal lain baru, tapi harus dipertimbangkan cara matang bagaimana dampak sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar. Dipadukan lagi itu. Boleh alat yang bagus, tapi bertungkan bagaimana dampaknya, jangan sampai menganggur orang, Pak, kira-kira gitu. Itulah sekarang dilema, Pak, di agribisnis. Saya kebetulan profesor agribisnis. Nah, gitu, Pak. Betul itu kalau kita tengok di luar ya, di sosmed bahkan, di Aceh bahkan, Pak, di kampung sendiri, Pak, di Tarutung sana. Betul, sudah menggunakan itu. Tapi mungkin perlu diadakan suatu penelitian bagaimana dengan menggunakan alat panen itu misalnya, berapa tenaga kerja yang jadi gagal bekerja untuk sebagai sumber pendapatannya. Jangan nanti karena menekankan efisiensi, penyulitan biaya, ya orang jadi menganggur kan gitu juga. Nah, tapi saya setuju dengan menerapkan alat-alat baru, tetap dipertimbangkan dari faktor sosial ekonomi itu, Pak Ferry. Ya. Terkait tentang perkembangan teknologi tadi ini, Pak, ada namanya itu bioteknologi. Nah, menurut Bapak penting nggak sih itu bioteknologi itu untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa pertanian sendiri? Oh, kalau bioteknologi itu udah mata kuliah dari dulu sama kita. Artinya contohnya ya, bioteknologi ini misalnya kultur jaringan kan gitu. Bagaimana supaya misalnya membuat bibit pisang itu hanya dari segini aja besarnya udah langsung dibuat kan itu kan. Itu udah laboratorium kita cukup memadai untuk itu. Itu satu kultur jaringan. Tapi bioteknologi itu artinya kan bukan hanya itu. Banyak. Itulah tadi saya bilang pertanian berkelanjutan. Bioteknologi itu yang mendukung pertanian berkelanjutan. Bukan misalnya hanya untuk nikmat sesaat, bukan. Ya, tapi bioteknologi yang lestari dia, berkesinambungan gitu, Pak Ferry. Jadi misalnya bibit disediakan ini yang unggul, tapi ya juga dipertimbangkan nanti termasuk ini, apakah dengan bioteknologi itu panennya itu sehat nggak ke manusia? Kan sering kita dengar bahwa produksi itu besar-besar misalnya buah tomat, tapi ketika diuji secara kimia, itu ternyata mengganggu kesehatan. Itu nggak boleh. Bioteknologi boleh, tapi yang ramah lingkungan gitu, Pak Ferry, kira-kira. Nah, termasuk tadi yang saya katakan itu apa? Ekoenzim. Itu adalah bioteknologi. Oh, sama dengan itu? Iya, tapi bagian dari bioteknologi. Bagian, oke. Tapi ramah lingkungan gitu. Lebih ramah, oke, Pak. Ya. Mengenai beasiswa seni, Pak, beasiswa yang ada di Fakultas Pertanian sendiri, apakah Fakultas Pertanian sendiri menawarkan beasiswa kepada mahasiswanya? Oh, kalau tambah beasiswa, Pak, kita sama dengan semua fakultas, Pak, yang ada di metode sini, karena semua itu sama ketentuannya. Dan itu jalan sampai sekarang, Pak. Kalau boleh saya sebut ya, ada yang dari pemerintah itu ya, dari LDIKT, ada yang dari apa namanya, Dewan, ada aspirasi Dewan, dan juga mungkin dari perusahaan ada juga yang saya tahu BRI, ada, Pak, ada. Jadi walaupun ya tidak terlalu banyak, tapi artinya ada. Jadi contoh seperti tahun yang lalu, ketika kita tahu ada orang yang sangat membutuhkan itu, tidak sanggup sama sekali secara finansial, kita tampung. Jadi kita berjuanglah supaya nanti di rektorat dipertimbangkan bahwa ini loh contoh-contohnya, tapi tetap berlakukan adil, Pak Ferry. Jangan misalnya karena keluarga atau apa enggak, tapi ya betul-betul kita lihat kondisi orang tuanya, perlu ada pengamatan ke sana. Memang layak dia untuk dibantu. Jelas ada, Pak Ferry, ada. Jadi memang ada ya, Pak, beasiswa yang ditawarkan oleh Fakultas Pertanian sendiri? Ada. Oke. Nah, kalau mengenai tantangan nih, Pak, tantangan apa yang dihadapi oleh Fakultas Pertanian sendiri menghadapi pandemi sekarang ini? Oh, gini, Pak. Mungkin agak aneh mungkin bagi orang yang bukan pertanian ya. Tapi sebenarnya, Pak, kalau bagi kami pertanian, tanda petik ya, pandemi itu berkah, Pak. Berkah dalam arti produk pertanian itu bahkan mahal gitu. Coba kita lihat sawit sekarang hampir 4.000 ke 5.000. Artinya juga komoditas yang lain sayur-sayuran. Waktu itu ketika pandemi orang kan butuh merawat kesehatan kan, gizi. Waktu itu pada umumnya pertanian nggak terganggu, Pak, justru meningkat. Nah, ini sebabnya pertanian. Kan dari segi mananya nih, Pak? Dari artinya gini, kalau kita misalnya GDP, pendapatan nasional. Nah, ketika sektor lain industri sudah rontok, minus pertumbuhannya, hanya pertanian yang positif, Pak. Nah, itu udah kita lihat nanti di data waktu seperti krisis moneter tahun 97 juga hal yang sama. Ketika sektor lain rontok, pertanian istilahnya penghelat kegiatan ekonomi. Istilahnya kalau katanya tanpa pertanian, negara kita udah bubar gitu. Untunglah kan masalah perut, dari masalah makan kan. Jadi walaupun misalnya, cobalah misalnya kita nggak ada makan, pandemi, cuman kita nggak makan sayur, makan buah gitu. Jadi artinya, tapi mungkin
tidak etis kita bicarakan masa pandemi jadi berkah kan Pak Ferry. Tapi kenyataannya begitu Pak. Petani kita sekarang dengan pandemi ini coba jalan-jalan mungkin dari Ferry bisa lihat ya, bahwa sekarang banyak petani masa COVID jadi kaya masa pandemi. Itu kenyataan Pak Ferry. Artinya, tapi ketika kita jumpa dengan berbagai sektor, ini nggak boleh dibilang. Karena industri itu kan ada industri pertanian kan, itu agroindustri. Kalau mereka memang terpukul. Tapi kalau misalnya pertanian secara umum Pak, ketika pandemi justru positif naik terus. Gitu Pak Ferry. Jadi mudah-mudahan pengaruhnya nggak terlalu negatif. Jadi nggak ada tantangannya itu justru lebih kepada menguntungkan untuk pertanian sendiri. Iya, cuma yang sedikit ada terganggu ketika misalnya waktu itu kita penelitian juga, teliti di masalah distribusi Pak. Sempat waktu itu mereka susah memasuki kota-kota tertentu. Contohnya kalau dari Tanah Karo misalnya ya, dari Aceh Baperia, kan dibawa ke Dumai, Kawanbaru. Waktu itu kan ada pembatasan. Sempat terganggu masalah distribusi Pak Ferry. Tapi setelah diatur sedemikian rupa, akhirnya bisa lancar lah seperti pisang dari Tapang Utara Pak sekarang. Itu pemasarannya tidak ke Medan, tapi ke Jakarta. Sempat terganggu, tapi sebentar aja. Nah ketika diatur pemerintah, distribusi, artinya ada kemudahan untuk produk pertanian melewati batas-batas tadi, apa namanya itu? Yang ada dulu kan misalnya kan tingkat ini, level ini, PPKM kan. Nah, jadi sih pas sebentar, tapi sebentar aja Pak. Nah, gitu. Jadi tantangan itu di distribusinya sendiri. Nah, masalah distribusi masalahnya sempat terganggu, tapi tidak terlalu lama. Oke. Nah, mengenai alumni Fakultas Pertanian sendiri Pak nih, bagaimana sih para alumninya itu apakah bisa mendapatkan pekerjaan ataupun apa sih keluaran apa yang ditawarkan oleh Fakultas Pertanian sendiri? Sama saya beri artinya ini kan apapun katanya proses kan output lah itu ya kan. Output itu arti lulusan atau alumni ya kan. Jadi kami sekitar 2.400 sekian tadi, berupa saya angka di belakang. Karena kita tadi kan sudah tahun 78. Jadi alumni Pak, kalau perguruan tinggi swasta pertanian Sumatera Utara, artinya kita udah bisa lagi Pak. Dan kiprahnya bukan hanya di Sumatera Utara. Jadi kalau kita bicara pertanian di Kalimantan semuanya, Sulawesi bahkan ke Papua, kita mungkin bisa berbangga bahwa alumni kita sudah bekerja, menyebar, dan juga sudah memegang posisi-posisi kunci Pak. Saya agak salut sebagai dosennya, saya salut. Artinya ketika bicara Fakultas Pertanian Pak, ketika se-Indonesia pun levelnya, saya nggak malu Pak, karena udah terkenal gitu. Alumninya sudah menyebar. Artinya gini, ada kasusnya gitu. Ini namanya profil lulusan kan gitu. Profil lulusan kita ini satu kelihatannya adalah daya juangnya Pak. Itulah kelebihan dari Medan. Jadi bahkan sekarang biar mungkin tambahan kepada yang mendengar bahwa perekrutan tenaga kerja di kebun, mereka langsung datang ke kita atau kerjasama dengan kita. Langsung ke kampus, langsung ya. Bekerja sama. Iya, bekerjasama kita melakukan testing. Bahkan kampus kita menjadi perkumpulan dari perguruan tinggi termasuk negeri untuk testing. Artinya udahlah begitu bagus hubungan kita. Ketika mereka merekrut tenaga kerja, kampus kita lah Pak sebagai terminalnya Pak. Oke. Nah gitu ya. Nah mungkin teman-teman ingin tahu nih Pak, terobosan apa yang akan dilakukan oleh Fakultas Pertanian Metodis Indonesia sendiri untuk kedepannya? Oke. Jadi artinya gini, bagaimana ke depannya? Tentu kita kan nggak boleh berpuas diri kan gitu Pak Ferry ya. Nah gini, ada sekarang tren yang berkembang mungkin tentang bagaimana informatika pertanian. Bagaimana seperti yang tadi itu yang canggih tadi mengaitkan antara proses ini kultur teknis namanya itu ya agroteknologi itu dengan sistem informasi. Kami udah bicara dengan kawan-kawan di sini, sudah ada niat kita nanti kalau mudah-mudahan nggak masalah kita membuka program studi baru namanya informatika pertanian. Bagaimana sistem informasi itu diterapkan di pertanian? Contoh Pak Ferry ya, ketika ada misalnya tanaman hias kan, jadi dia ada alat nanti memantau itu, kita nggak usah lagi menyiram-nyiram, tapi dikontrol ketika butuh air masuk, ketika butuh pupuk dia beria netes sendiri. Jadi itulah karena sekarang karena keterbatasan sumber daya manusia kan gitu, tentu nanti walaupun saya katakan tadi di awal jangan sampai pengangguran, tapi sekarang tuntutan itu adalah bagaimana teknologi informasi itu diterapkan di pertanian. Itu sekarang kami jajaki dengan kawan-kawan, belajar juga tentang apa namanya ya, aturannya, regulasi dari pemerintah, bagaimana syaratnya untuk pendirian program studi ini. Karena membantu juga, karena ketika kita buat survei tentang lulusan, kemudian lulusan perusahaan, katanya mereka itu satu adalah masukan dari mereka, tolong alumni kalian itu diberikan penguasaan pemahaman teknologi informasi. Nah, itu yang paling sering kalau kita buat survei lulusan. Begitu. Artinya mungkin alumni kita di pertanian kan, artinya selama ini mungkin tidak memberikan hati. Tapi mudah-mudahan sekarang udah
ada mata kuliah tertentu, kami buat itu aplikasi, namanya aplikasi teknologi informasi, ada mata kuliah, mudah-mudahan bisa menolong bagaimana pemanfaatan, karena tanpa teknologi informasi rasa sektor apapun akan ketinggalan kan begitu. Nah, itulah kira Pak Ferry. Jadi terobosan kita tidaklah kita berkutat kepada bagaimana membuat padi supaya berbuah atau cabai, tidak. Tapi bagaimana nanti prosesnya itu yang tadi mematahkan informasi teknologi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Nggak boleh lupakan ya, hasil boleh tinggi, hasil boleh banyak, tapi lingkungan, ya sumber daya manusianya harus diperhatikan juga kira-kira. Berarti terobosan itu mengikuti perkembangan zaman, teknologi ya, iya, dengan sistem informasi tadi itu. Iya. Oke. Nah, bagi teman-teman nih Pak yang ingin mendaftar nih di Fakultas Pertanian UMI, gimana sih Pak cara-cara dan tahapan pendaftarannya baik online maupun offline? Oke. Kita kan ada di sini panitia dari masa baru ya, yang di Universitas Metodis Indonesia. Kalau pendaftaran secara langsung itu sudah aturan itu ada di kampus 1 di Jalan Hang Tuah di Medan. Tapi kami juga membuka atas inisiatif kami ya, membantu pendaftaran ini, kami juga melayani pendaftaran di kampus pertanian di Jalan Harmonika Baru di antara Pademangan dengan Tanjung Sari, dan sudah beberapa sekarang yang sudah mendaftar. Tadi juga ada pendaftar. Nah, di sana juga boleh mendaftarnya itu secara langsung datang, dan juga boleh langsung misalnya kalau misalnya kurang pandai sistem informasi, boleh dilayani tenaga kita di sana untuk bagaimana melayani pendaftaran secara online. Karena yang selama ini digunakan ada online, ada offline. Kalau offline itu kan mendatangi kampus. Di kampus itu nanti akan dituntun, diajari untuk bagaimana memakai aplikasi mendaftar gitu. Oke. Tapi kalau misalnya sudah menguasai teknologinya, ada fasilitas misalnya jaringan bagus di kampung pun bisa melalui aplikasi alamat di situ. Alamat pendaftaran itu dibuka aja Pak di di PMB UMI ya, www.pmb.metodis.ac.id. Nah, artinya ini, jadi artinya PMB Metodis saja diapakan muncul itu karena sering digunakan disitulah. Tapi ketika misalnya, karena saya sadar masuk pertanian banyak dari daerah, bahkan dari tahu Pak ya, kita banyak dari Riau Pak. Masuk kita banyak dari Riau, jadi artinya mungkin nggak sama semua kualitas jaringan segala macamnya. Kami masih melayani itu yang tadi datang ke kampus kita mendaftarkannya dengan tenaga kita di sana, kita sediakan alatnya semua. Oke, jadi bisa online maupun offline. Boleh. Oke. Nah, sebagai penutupnya nih Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman semua mengenai Fakultas Pertanian UMI? Oke, terima kasih. Jadi gini, sebenarnya kita tahu kan bahwa pertanian itu kan berhubungan dengan kebutuhan manusia ya, pokok, primer. Jadi artinya semaju apapun perkembangan suatu negara tidak akan pernah meninggalkan pertanian. Nah, misalnya kita lihat negara-negara paling maju ya, Amerika, Kanada, Australia, justru di sana pertaniannya itu sangat maju, walaupun pengusaha taninya itu adalah semakin sedikit. Tapi kalau soal bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha tani itu justru semakin maju. Artinya gini, jangan takut yang mau pertanian itu kekosongan lapangan kerja. Bisa nanti ditanya saudaranya, bagaimana kira-kira ketika mereka tamat lapangan kerjanya mungkin terbatas. Tidak. Karena jangan dianggap hanya pertanian itu hanya mencangkul di kebun. Artinya dengan profil tadi, dengan kurikulum yang sudah ramah sedemikian rupa, justru alumni kita yang produk agribisnis banyak kerja di bank, analis, konsultan, di marketing. Jadi artinya tergantung calon mahasiswa. Kalau misalnya dia tertarik untuk bagaimana bercocok tanam supaya berbuah, itu agroteknologi. Tapi bagaimana ini kesejahteraannya supaya petaninya maju, supaya menguntungkan, itulah di agribisnis. Jadi gitu Pak Ferry. Jadi sangat terbuka peluang. Jadi tidak hanya satu, jadi guru lah, tidak. Terbuka. Jadi itu yang disebut dengan profil lulusan itu sangat terbuka, peluang alumni pertanian bekerja Pak. Jadi berarti prospek kedepannya itu luas ya Pak? Ya, Pak. Tidak akan pernah habis, karena nggak mungkin berhenti Pak. Kita pertanian kan gitu ya. Baru kita harus tetap makan kan Pak Ferry. Nah, gitu. Oke, nah, jadi prospeknya itu bukan hanya di bagian pertanian aja, mengenai di semua bidang juga. Oke. Nah, itu dia perkenalan kita seputar Fakultas Pertanian. Semoga apa yang kita perbincangkan barusan bisa menambah informasi bagi teman-teman atau adik-adik sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Insinyur Jones Simatupang MShi atas waktunya Pak. Terima kasih. Ya, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Ferry dan sampai jumpa kembali di episode Metodis Podcast selanjutnya. Teman-teman, udah tahu belum cara daftar online di Universitas Metodis Indonesia?
Caranya gampang kok, nggak pakai ribet. Tinggal buka web di www.methodist.ac.id. Klik daftar online atau di www.pmb.methodist.ac.id. Ikuti petunjuk infografik tahapan ini ya. Yeay, gampang kan? Selamat bergabung ya.